Mobil pembawa logistik untuk pilkada terguling di Kabupaten Buru, Maluku. 4 polisi terluka. Korban tewas akibat longsor di Kabupaten Karo bertambah menjadi 10 orang. Halo sahabat pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Aya Nufus, inilah Sindo Malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Mobil pembawa logistik untuk pilkada terguling di Kabupaten Buru, Maluku. 4 anggota polisi yang mengawal mengalami luka. Mobil pembawa logistik ini terguling di Desa Waireman, Kabupaten Buru, Maluku saat mengantar logistik pemilu dari Kecamatan Vena Leisela menuju Desa Waimite. Sejumlah petugas kepolisian yang bertugas mengawal logistik pilkada berupaya keluar dari kendaraan yang terlibat kecelakaan. Diduga mobil terbalik akibat jalan yang licin setelah diguyur hujan. Polda Maluku menyatakan 4 anggota polisi terluka akibat kecelakaan ini. Para korban dirawat di Puskesmas Wamlana, Buru. Ya pemirsa, jenazah korban longsor di Desa Semangat, Gunung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara kembali ditemukan. Hingga saat ini total orang yang ditemukan meninggal dunia mencapai 10 orang, sementara 2 lainnya masih dalam pencarian. Setelah melanjutkan pencarian di hari kedua, tim gabungan kembali berhasil menemukan 5 orang dalam kondisi meninggal dunia akibat tertimbun material longsor. Kelima korban ditemukan tim SAR gabungan di lokasi yang berdekatan. Tim gabungan saat ini masih terus mencari 2 orang korban lainnya yang diketahui salah satu korban merupakan seorang ibu yang sedang mengandung dan yang satunya lagi anak berusia 8 bulan. Saat ini tim gabungan sedang fokus melakukan pembukaan akses jalan di mana masih banyak warga maupun pengunjung lokasi air panas yang terjebak dan tidak bisa keluar desa karena tertutup material longsor. Sementara itu 4 kabupaten di Sumatera Utara terdampak banjir bandang. Banjir bandang disertai longsor juga memutus akses jalan dari Medan menuju Prastagi. Longsor di Kabupaten Karo mengakibatkan jalan utama penghubung desa menuju kota terputus. 5 desa di Kecamatan Brastagi dan Merdeka pun terisolasi. Akibat peristiwa ini 4 warga ditemukan meninggal dunia. 6 orang masih dinyatakan hilang. Di Padang Lawas, 4 warga dinyatakan meninggal dunia usai dilanda bencana longsor pada Sabtu 23 November 2024. Keempatnya tewas setelah sebelumnya sempat dinyatakan hilang tertimbun tanah longsor. Sementara di Tapanuli Selatan, banjir bandang menerjang sejumlah desa di Kecamatan Sayur Matingi dan Batang Angkola pada Sabtu 23 November 2024. BPBD Tapsel mencatat 10 rumah hanyut terbawa arus banjir bandang. 2 orang tewas dan 76 warga terluka akibat peristiwa ini. Longsor juga memutus akses dari Kecamatan Brastagi menuju Kota Medan. Warga yang terlanjur lewat di jalur ini harus putar balik, lantaran sama sekali tidak bisa diakses.
Kini jalan sudah bisa dilalui secara perlahan. Pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki kembali erupsi tinggi kolom abu 1000 meter disertai gemuruh dan getaran. Gunung Lewotobi laki-laki di Nusa Tenggara Timur kembali erupsi. Tinggi kolom abu teramati sekitar 1000 meter di atas puncak. Gunung Lewotobi laki-laki berada pada status level 4 atau awas. Masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki dihimbau tidak melakukan aktivitas 7 km dari pusat erupsi. Ya pemirsa, sementara itu terkait dengan anak-anak pengungsi korban erupsi Gunung Lewotobi di posko pengungsian Desa Egon, Kecamatan WIGT mulai terserang sakit seperti diare, batuk, dan gatal-gatal. Para pengungsi ini juga memilih tidur di luar tenda karena kondisi tenda yang panas. Sejumlah anak-anak dan balita korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki yang berada di pengungsian mulai terserang berbagai penyakit. Mulai dari diare, batuk pilek, infeksi saluran pernafasan hingga gatal-gatal. Mereka tinggal di posko pengungsian Desa Egon, Kecamatan WIGT, Sika, NTT. Bahkan para pengungsi memilih untuk tidur di luar tenda karena kondisi tenda yang panas dan sumpek. Seorang pengungsi mengatakan sudah 2 hari anaknya diare dan muntah-muntah. Meski sudah diberi obat namun tak kunjung sembuh. Kenapa ini, Mam? Muntah-muntah, menceret. Menceret? Iya. Sakit ya berarti? Ya? Iya. Kenapa tidur di luar, Mama? Tidak tidur di tenda? Panas. Panas ya? Sudah dapat obat? Sudah. Sudah sakit berapa hari, Mam? Dari kemarin. Dari kemarin ada perubahan nggak tuh, Bang? Masih lagi. Masih muntah-muntah. Para pengungsi yang berada di Desa Egon ini membutuhkan baju layak pakai hingga kipas angin karena kondisi tenda yang panas di siang dan malam hari. Hingga kini lebih dari 13.000 warga yang masih mengungsi di puluhan titik posko pengungsian. Dari Sika NTT, Jody Nura, iNews melaporkan. Ya pemirsa, rombongan Komisi 3 DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi Ahmad Syahroni mendatangi Mapolda Sumatera Barat. Rombongan datang untuk rapat dengar pendapat terkait tewasnya Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansyar yang ditembak sesama polisi. Rombongan Komisi 3 DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi Ahmad Syahroni mendatangi Kapolda Sumatera Barat. Rombongan datang untuk merapat dengar pendapat terkait tewasnya Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansyar yang ditembak sesama polisi. Rapat dengar pendapat yang merupakan kunjungan kerja anggota DPR RI bidang penegakan hukum ini digelar secara tertutup. Kapolda dan jajaran, kita mau dengerin apa yang terjadi kemarin. Ya, kita mau rapat dulu. Poin-poinnya apa sih ini? Apa aja poinnya? Ya, poinnya kemarin aja perkara terkait dor-mendor aja. Kalau lokasi nggak, Bang? Enggak. Nanti kita dengar cerita dari Pak Kapolda langsung. Sebelumnya, Komisi 3 DPR RI menyatakan perbuatan tersangka AKP Dadang Iskandar yang membunuh Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansyar harus ditindak hingga tuntas. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, Komisi Kepolisian Nasional mendatangi Polda Sumatera Barat untuk mengawal penyidikan kasus polisi tembak polisi yang menewaskan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansyar. Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas RI dipimpin Ketua Harian Irjen Purnawirawan Arief Wicaksono menyambangi Polda Sumatera Barat untuk mengawal kasus penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansyar oleh koleganya AKP Dadang Iskandar. Kedatangan Kompolnas ke Polda Sumbar untuk mendalami fakta dan kronologi dari kasus polisi tembak polisi.
Kompolnas juga menemui langsung tersangka AKP Dadang Iskandar yang berada dalam kondisi sehat meski sempat tak mau makan. Yang pertama, kondisi tersangka sudah ada kembali. Itu penting. Kenapa? Supaya dia bisa memberikan secara pas. Ya kan? Nah, saya tadi sudah mengatakan kepada Pak Kapolda, saya sudah dikaitkan. Jadi saya hanya mengingat. Karena saya tidak akan masuk ke dalam substansi daripada penyidikan. Karena maksud saya sejauh memastikan bahwa penyidikan itu berjalan sesuai dengan SOP. Selain mendatangi Polda Sumbar, Kompolnas juga akan mendatangi TKP penembakan di Polres Solok Selatan untuk investigasi lebih mendalam. Kompolnas berkomitmen untuk memastikan proses hukum dari kasus yang melibatkan aparat penegak hukum ini berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ya pemirsa, 3 lokasi tambang ilegal di Solok Selatan berhasil diungkap oleh Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansar. Pengungkapan tambang ilegal tersebut merupakan penindakan atas laporan pemerhati lingkungan yang menganggap tambang ilegal merusak lingkungan. Inilah lokasi tambang ilegal yang berhasil diungkap oleh Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansar semasa hidupnya. Terlihat lokasi yang berhasil diungkap adalah lokasi tambang yang cukup besar yang dikelola oleh warga secara ilegal. Pengungkapan 3 lokasi tambang ilegal tersebut merupakan kelanjutan dari laporan Walhi terhadap penambang ilegal yang dianggap merusak lingkungan. Kini lokasi tambang ilegal yang berhasil diungkap tersebut ditutup selamanya. Sementara itu, menurut Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono menyampaikan, Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansar sudah 3 kali melakukan penindakan tambang ilegal di Solok Selatan dan mendapat penghargaan atas kerja kerasnya mengungkap tambang ilegal. Dia apresiasi pengungkapan perkara apapun sudah 3 kali kami memberikan penghargaan ke Solok Selatan, ke Pak Kapolres, ke Pak Mufti, tetapi sekjunya juga sarjana juga. Sudah setahun di sana, prestasinya begitu hebat. Loyalitasnya tinggi, kredibilitasnya juga sangat bagus di mata saya sebagai Kapolda. Menilai langsung yang bersangkutan. Dan dari keterangan perwira yang lain juga, almarhum ini memang orang yang sangat baik, tegas, bijaksana, loyal, apapun yang saya perintahkan dia laksanakan. Ini kan sebagian juga penegakan hukum ini kan perintah saya. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansar dikenal gigih dan teguh dalam menjalankan tugas dari atasan. Dari Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sementara itu, jenazah Kompol Anumerta Rianto Ulil, korban penembakan oleh Kabak Ops Polres Solok Selatan, dimakamkan di Taman Makam Siri Napases, Makassar. Pemakaman secara dinas kepolisian diwarnai isak tangis keluarga. Jenazah almarhum Kompol Anumerta Rianto Ulil dimakamkan di Taman Makam Siri Napase, Biringkanaya, Makassar, Senin siang. Pangkat Rianto Ulil dinaikkan 1 tingkat menjadi Komisaris Polisi atau Kompol dari pangkat sebelumnya Ajun Komisaris Polisi atau AKP. Proses pemakaman dilakukan secara upacara kematian dinas kepolisian. Keluarga kerabat dan rekan kerja almarhum datang untuk melihat prosesi pemakaman. Kepolisian Polda Sulawesi Selatan yang bertugas melakukan penghormatan terakhir dengan menembakkan tembakan salvo ke udara. Prosesi pemakaman diwarnai tangis haru keluarga yang tidak menyangka almarhum meninggal dunia dengan cara yang tragis. Ya kan mamanya
yang mengandung, melahirkan, lalu membesarkan seorang diri. Tiba-tiba dipanggil dengan cara sakit. Sakit ya Pak ya. Pak, ini kan pelaku sekarang sudah ditersangkakan Pak. Harapan dari pihak keluarga ini apa Pak? Nah, tentu kita minta ke kepolisian terutama yang juga menegakkan aturan, tegakkan aturan dengan baik. Ayo, maaf kamu. Mas aja. Sebelumnya, Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar menembak mati Kasat Reskrim AKP Ulil Rianto Ansar di kawasan parkir Polres Solok Selatan. Penembakan diduga dipicu konflik internal terkait penanganan kasus tambang galian C. Pasca penembakan, AKP Dadang Iskandar akhirnya menyerahkan diri ke Ditpropam Polda Sumatera Barat. Korban mengalami luka serius di kepala kanan. Korban tewas usai dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Sumatera Barat. Sementara pelaku masih diperiksa intensif guna mengungkap motif penembakan yang diduga dipicu karena korban menindak pelaku tambang galian C di Solok Selatan yang di-backing pelaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, terungkap motif penembakan yang menewaskan AKP Rianto Ulil Ansar, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan oleh AKP Dadang Iskandar, Kabak Ops Polres Solok Selatan. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal berlapis dan terancam hukuman mati. Dugaan motif kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan, Sumatera Barat terungkap. Penembakan yang dilakukan AKP Dadang Iskandar terhadap AKP Rianto Ulil Ansar karena pelaku marah kepada korban. Hal ini disebabkan korban tidak mengindahkan permintaan pelaku untuk membantu rekannya yang ikut diamankan oleh korban dalam penertiban tambang ilegal galian C. Terkait hal tersebut, pihak Polda Sumatera Barat terus melakukan pemeriksaan secara maraton. Bahkan hingga kini sudah 7 orang saksi diperiksa. Selain itu, penyidik juga tengah mendalami siapa pemilik tambang serta keterlibatan dan peran pelaku dalam kegiatan tambang ilegal di Solok Selatan. Terkait dengan motif kenapa yang bersangkutan melakukan adalah rasa tidak senang di mana rekanan pelaku ini dilakukan penegakan hukum oleh korban di Polres Solok Selatan. Sehingga ketika yang bersangkutan mencoba meminta tolong, kemudian tidak ada respon, selanjutnya yang bersangkutan melakukan penembakan. Ini sementara yang keterangan dari tersangka yang kita dapatkan. Tentu kami penyidik akan terus mendalami. Apa benar proses hukumnya terkait tambang? Ya. Artinya benar dia membacking salah satu tambang itu? Ya, ini akan kita dalami kembali terkait dengan perannya di dalam kegiatan tambang ini akan kita dalami. Ya, yang bersangkutan minta tolong kepada Pak Kabak Ops untuk bisa membantu. Atas perbuatannya, selain terancam pemberhentian, tidak dengan hormat, tersangka juga dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman mati. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, KPK menunjukkan sejumlah barang bukti terkait OTT yang melibatkan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah. Salah satu buktinya adalah amplop bergambar paslon Rohidin Meriani di kampanye Pilkada Bengkulu lalu. Dalam konferensi persnya, KPK menjelaskan terkait OTT yang melibatkan Gubernur incumbent Bengkulu Rohidin Mersyah. KPK memperlihatkan sejumlah barang bukti. Salah satunya adalah amplop bergambar Rohidin Meriani yang diduga ditujukan untuk serangan fajar saat Pilkada Bengkulu. Amplop tersebut berisi uang Rp50.000. Selain itu, tim KPK juga menemukan dan menyita uang sejumlah 7 miliar rupiah, terdiri dari pecahan rupiah, dolar Amerika, Singapura,
dari operasi tangkap tangan di Bengkulu Sabtu 23 November 2024 lalu. Kemudian uang tunai sejumlah 370 juta pada mobil saudara RM, serta catatan penerimaan dan penyaluran uang tunai sejumlah total sekitar 6,5 miliar dalam mata uang rupiah, dolar Amerika, dan dolar Singapura pada rumah dan mobil saudara EF. Sehingga total uang yang diamankan pada kegiatan penangkapan ini adalah sejumlah sekitar 7 miliar rupiah. Uang-uang yang diduga hasil dari pemerasan dan penyuapan itu, bersama dengan amplop bergambar Rohidin Meryani, diduga untuk kepentingan pilkada dalam pencalonan kembali Rohidin sebagai Gubernur Bengkulu. Saudara RM menyampaikan bahwa yang bersangkutan membutuhkan dukungan berupa dana dan penanggung jawab wilayah dalam rangka pemilihan Gubernur Bengkulu pada Pilkada serentak bulan November 2024. Dalam kasus ini KPK telah menetapkan 3 tersangka, yakni Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, Sekretaris Daerah Bengkulu Isnan Fajri, dan Ajudan Gubernur Bengkulu Efriansyah alias Anca. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, ada yang menarik saat penangkapan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, di mana Cagup petahana ini mengenakan seragam polisi lalu lintas agar pemindahannya tak terlihat oleh massa pendukung yang melakukan aksi protes dan menghalau petugas di Polresta Bengkulu. Tiba di Polresta Bengkulu dengan dikawal petugas, Gubernur petahana Bengkulu Rohidin Mersyah mengenakan rompi polisi lalu lintas lengkap dengan topi berwarna putih yang dikenakan Polantas. Rohidin juga mengenakan masker untuk menyembunyikan identitasnya. Diduga Rohidin mengenakan seragam Polantas lengkap untuk mengelabui kerumunan massa pendukungnya yang sempat menghadang mobil rombongan di depan Polresta Bengkulu. Ya pemirsa, Gubernur petahana Bengkulu Rohidin Mersyah terjaring OTT KPK. Kericuhan sempat terjadi saat massa pendukung gubernur tersebut mencoba menghentikan mobil yang membawa rombongan Rohidin Mersyah ke bandara. Massa pendukung Gubernur incumbent Bengkulu Rohidin Mersyah sempat menghadang mobil polisi yang digunakan untuk membawa Rohidin Mersyah ke Bandara Fatmawati Bengkulu. Sebelumnya massa sempat berunjuk rasa di depan Mapolresta Bengkulu menuntut kejelasan penangkapan yang dilakukan oleh penyidik KPK terhadap Gubernur dan sejumlah pejabat Bengkulu lainnya. Untuk keamanan Rohidin Mersyah dipindahkan ke mobil inafis polisi menuju bandara. Petugas meminta massa menghormati proses penyelidikan, pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK. Seperti biasanya, kalau ada pengamanan, apakah itu pengamanan kejadian atau orang dan sebagainya, tentu diawali dengan proses penyelidikan. Penyelidikan itu ya pemeriksaan dan lain sebagainya. Ya. Nah sama, KPK sama kepolisian dengan Polri itu sama. Kalau pemeriksaan ya pemeriksaan dulu ya. Nanti press release atau pemberian pernyataan, keterangan dan lain sebagainya itu pasti akan disampaikan. Kenapa ini tidak sesuai dengan SOP yang ada? Dari Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Pemirsa, menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 27 November nanti terjadi sejumlah kasus hukum baik pidana maupun pemilu. Di antaranya OTT Gubernur Bengkulu oleh KPK serta pelanggaran pemilu di Pilkada Kota Metro Lampung. Pilkada serentak 2024 diwarnai oleh sejumlah kasus pelanggaran yang terbaru terjadi dalam Pilkada Bengkulu. Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah terjaring operasi tangkap tangan atau OTT bersama dengan 2 pejabat Pemprov Bengkulu.
Dalam OTT tersebut, KPK berhasil amankan total 7 miliar rupiah yang ditemukan di 4 lokasi berbeda. Rohidin yang juga merupakan calon gubernur petahana Bengkulu ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pungutan pegawai dan gratifikasi untuk pendanaan pilkada. Rohidin ditahan selama 20 hari terhitung sejak 24 November 2024 hingga 13 Desember 2024. Rohidin bersama 2 pejabat Pemprov Bengkulu lainnya dikenakan pasal 12 huruf E, pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan pasal 55 KUHP. Sebelumnya pelanggaran pilkada juga terjadi di Lampung. Masa pendukung calon wali kota dan wakil wali kota Metro nomor urut 2, Wahdi Sirajudin dan Komaruzaman menggeruduk kantor KPU Metro Lampung. Masa meminta klarifikasi KPU Metro terkait pembatalan kepesertaan pasangan Wahdi Sirajudin Komaruzaman. Diketahui pasangan Wahdi Sirajudin Komaruzaman didiskualifikasi sebagai peserta pilkada kota Metro karena terbukti melakukan pelanggaran pemilu. Komaruzaman terbukti telah menyalahgunakan wewenangnya sebagai pejabat dalam kegiatan pemerintah untuk berkampanye pada 19 September lalu. Kala itu Komaru yang menjabat sebagai wakil wali kota mengajak masyarakat penerima bansos untuk kembali memilih Sirajudin sebagai wali kota. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Polda Metro Jaya menyampaikan perkembangan kasus judi online yang melibatkan oknum pegawai Kementerian Komdiki. Total tersangka yang berhasil ditangkap berjumlah 24 orang dengan barang bukti yang diamankan senilai total 167 miliar rupiah. Polda Metro Jaya menetapkan 24 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan wewenang pemblokiran situs judi online yang melibatkan oknum pegawai Kementerian Komdigi. Puluhan tersangka ini terbagi dalam sejumlah peran dalam keterlibatannya memelihara situs judi online. Sebanyak 9 pegawai dan 1 orang staf ahli Komdigi juga termasuk dalam tersangka yang diamankan. Staf ahli tersebut adalah Adi Kismanto yang sebelumnya disebut-sebut tidak lolos seleksi masuk ke Kementerian Komdigi. Saat konferensi pers, Adi juga dihadirkan bersama Zulkarnain Aprilianto dan Alwin Jabarti Kemas, serta pegawai Komdigi lainnya yang telah mengenakan rompi oranye. Dari tangan para tersangka, polisi menyita berbagai barang bukti yang nilainya fantastis mencapai 167 miliar rupiah. 13 buah barang mewah senilai 315 juta rupiah. 13 buah jam tangan mewah senilai 3.763 juta rupiah. 390,5 gram emas senilai 5.857 juta 500.000 rupiah. 26 unit mobil dan 3 unit motor senilai 22.930 juta rupiah. 22 lukisan senilai 192 juta rupiah. Polda Metro Jaya juga melibatkan PPATK untuk memblokir ribuan rekening dan 47 akun e-commerce milik tersangka untuk membekukan aset yang terkait dengan praktek judi online. PPATK juga terus mendalami aliran dana dari rekening tersebut, sehingga tidak menutup kemungkinan jika ada tersangka lain dalam kasus ini. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Polda Metro Jaya menyita 26 mobil dan 3 unit sepeda motor atas kasus mafia akses judi online Kementerian Komdiki. Nilai total kendaraan mencapai 21,7 miliar rupiah. Temuan tersebut kami berhasil melakukan penangkapan terhadap pemilik website judi online tersebut atas nama inisial A, B, dan DPO C. Selanjutnya, setelah melakukan pemeriksaan dan pengembangan didapati keterlibatan pelaku lain, termasuk oknum dari internal Komdigi yang berperan untuk menjaga agar website tersebut tidak diblokir oleh sistem pemblokiran Komdigi.
Hasil pengembangan kasus tersebut, kami telah berhasil melakukan penangkapan terhadap 22 orang tersangka lainnya dan menetapkan 3 orang sebagai DPO. Sehingga secara total kami telah menangkap 24 orang tersangka dan menetapkan 4 orang sebagai DPO. Adapun peran masing-masing tersangka dan DPO dapat dibagi dalam beberapa klaster dengan rincian. 4 orang berperan sebagai bandar, pemilik atau pengelola website judi, inisial A, BN, HE, dan DPO C. 7 orang sebagai agen pencari website judi online, inisial B, BA, HF, BK, DPO CH, DPO F, dan DPO C. Tiga orang berperan mengepul list website judi online dan menampung uang setoran dari agen, inisial A alias M, MN, dan DM. 2 orang berperan memfilter, memverifikasi website judi online agar tidak terblokir, inisial. Deretan mobil mewah dan sepeda motor disita oleh Polda Metro Jaya atas kasus mafia judi online yang melibatkan oknum pegawai Komdigi. Mayoritas mobil yang disita masuk kategori sebagai mobil mewah. Di antara mobil yang disita terdapat mobil Mercedes-Benz Maybach S560 yang termahal di antara mobil yang disita. Nilai mobil tersebut ditaksir mencapai 9 miliar rupiah dan diketahui milik tersangka berinisial E. Selain barang bukti yang berada di halaman Polda Metro Jaya, polisi juga menyita sejumlah barang lain dari tangan tersangka. Di antaranya jam tangan mewah, tanah dan bangunan hingga ribuan nomor rekening milik tersangka termasuk oknum pegawai Kementerian Komdigi. Polda Metro Jaya bersama TNI menggelar apel pengamanan Pilkada 2024. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Sindo Malam.